Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Pak Guru. Pak Hmm, Guru, apa kabar? saya baik-baik saja. Mungkin ada apa ya, Ibu tiba-tiba datang bertemu saya. Ada masalah yang perlu kita bicarakan atau ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan? Iya, Pak. Saya memang sengaja datang bertemu dengan Bapak untuk mau mengobrol tentang sesuatu hal. Oh ya, silakan sampaikan apa yang menjadi masalah dari Ibu. Saya bisa mendengarkan dan saya mungkin akan memberikan masukan yang bermanfaat apabila itu berkenan dengan hati Ibu. Baik, silakan. Oh iya, baik, Bapak. Saya kan seorang guru bahasa Inggris nih di SMP. Oh ya, ya. Eh, iya, jadi saya ini punya murid yang sering sekali tidak datang sekolah itu pada jam pelajaran. Kan jam pelajaran bahasa Inggris itu kan 1 minggu itu kan 2 kali ya, 2 kali pertemuan. Dalam 1 minggu itu kadang dia hadir, 2 hari itu kadang dia tidak hadir, kadang 1 hari saja itu dia hadir ke guru. Seperti itu. Oh, jadi masalahnya Ibu seperti itu ya. Jadi baik, mungkin Ibu sudah ada pendekatan pribadi dengan siswa tersebut untuk bertanya tentang mungkin alasannya kenapa sampai dia tidak menyukai atau mengikuti pelajaran bahasa Inggrisnya Ibu ini. Iya, Pak Guru sudah beberapa kali saya mengajak dia ngobrol empat mata begitu. eh, yang dia sampaikan ke saya, alasannya itu yang pertama, katanya dia kurang minat dengan pelajaran bahasa Inggris. Lalu yang kedua, dia itu tidak mempunyai kamus, Pak Guru. Karena begini, saya kan selalu mewajibkan semua siswa saya itu untuk memiliki kamus. Nah, katanya salah satu alasannya yang kedua itu dia tidak hadir itu karena dia tidak punya kamus, Pak Guru, seperti itu. Oh, alasannya karena siswa itu eh, kurang minat ya dengan pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua Iya. tadi tidak memiliki kamus. Kurang minatnya ini itu saya bisa sarankan Ibu untuk mengubah metode pembelajaran di kelas yang di mana bisa meningkatkan minat dan bakat anak itu dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Itu contohnya mungkin anak itu hobinya atau minat bakatnya di bagian-bagian olahraga ataupun seni. Seni itu kan banyak Ibu. Nah, jadi di situ Ibu coba mengkolaborasikan antara pembelajaran bahasa Inggris itu dengan minat bakatnya dia dalam memberikan pembelajaran. Lebih contohnya ke siswa itu mempunyai minat bakatnya, contohnya dia menyanyi. Jadi biarkan anak itu berekspresi, dia bernyanyi menggunakan atau menyanyikan lagu bahasa Inggris. Eh, dan kemudian meminta dia untuk menerjemahkan maksud dari tujuan lagu itu tersebut. Syairnya seperti apa, terus dan sebaliknya dia menyanyi lagu bahasa Indonesia, minta dia untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia itu ke bahasa Inggris sehingga mungkin dengan cara-cara yang seperti begitu mungkin lebih membangkit minat bakatnya dia ya sehingga dia bisa lebih mampu dalam berbahasa Inggris dan dia akan menjadi semakin senang untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggrisnya Ibu. Yang kedua tadi mengenai Iya. masalah kurangnya minat
Yang kedua tadi tentang Dia tidak mempunyai kamus, tidak Pak mempunyai Guru. kamus. Jadi Iya, baik, Ibu, kalau tidak mempunyai kamus ini, eh, alangkah baiknya kita eh, membuat suatu kesepakatan bersama dengan siswa tersebut. Mungkin ada kendala atau masalah yang terjadi pada dirinya atau keluarganya sampai dia tidak bisa memilih kamus ini. Mungkin konsekuensinya bagaimana ibu bisa berusaha sedemikian rupa sehingga anak ini bisa memiliki kamus. Ya mungkin di perpustakaan mungkin ada kamus, berilah dia kamus sehingga dia tidak merasa diasingkan dalam lingkungan kelas dia pada saat pembelajaran itu. Nah, kalau dari saya untuk sementara mungkin seperti itu. Mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa Ibu tanggapi lagi atau bagaimana? Mungkin ada sesuatu lain hal yang harus kita sampaikan atau kita bicarakan bersama. Silakan mungkin dari Ibu untuk apa menyempurnakan kembali dari kekurangan yang saya sampaikan atau ada yang perlu harus saya tambahkan lagi seperti apa? Mungkin dari Ibu bagaimana? iya, baik Bapak. Sebelumnya, terima kasih banyak atas masukan solusi bagi saya untuk mengatasi persoalan yang sedang saya alami saat ini. Iya, saran dari Bapak akan saya lakukan, yaitu yang pertama mungkin saya akan mengkolaborasikan pelajaran bahasa Inggris itu dengan seni, dengan olahraga, seperti saran Bapak tadi, dengan bernyanyi, ya, dengan meminta mereka bernyanyi atau menyanyi lagu bahasa Inggris. Lalu mungkin saya juga akan merancang pembelajaran itu yang lebih menarik, yang sesuai dengan minat siswa. Contohnya bisa pelajaran yang berupa permainan-permainan seperti itu. Lalu ada masalah yang kedua tadi mengenai siswa saya yang tidak punya kamus. Ya seperti saran Bapak ya saya harus meminjamkannya dari perpustakaan. Iya, hal itu akan saya lakukan. Saya akan berusaha untuk mendapatkan pinjaman kamus dari perpustakaan perpustakaan untuk siswa saya ini yang tidak punya kamus ya. Selama ini memang kami sering pinjam kamus di perpustakaan, cuman kadang kan pelajaran bahasa Inggrisnya kan dalam satu hari itu kan bersamaan dengan kelas lain ya Pak. Lalu persediaan kamus kan terbatas. Terkadang kamus itu sudah dipinjam oleh kelas lain, sehingga kami yang mungkin terlambat meminjamnya kan tidak kebagian seperti itu. Nah, dari itu yang membuat saya mewajibkan mereka untuk memiliki kamus sendiri. Tapi mungkin untuk siswa saya yang satu ini ya saya akan berusaha selalu pinjam lebih dulu di perpustakaan untuk diberikan kepada dia. Mungkin seperti itu ya Bapak ya. Terima Oh kasih. ya, baik Ibu. Terima kasih juga. Mungkin apa yang menjadi saran saya yang saya sampaikan sudah mungkin Ibu akan terapkan, tapi jangan sampai serta-merta hanya mengikuti apa yang saya sarankan ya Ibu. Contohnya tadi dengan minat bakat tadi, itu Ibu mengkolaborasikan tentang bagaimana kemampuan anak ini, karena kemampuan anak ini pasti Ya, Ibu lebih lebih tahu ya. Jadi bagaimana Ibu mengkolaborasikan antara pembelajaran itu dengan keinginannya dia. Sehingga ya, apa ya, yang menjadi tujuan kita guru untuk mendidik anak itu tercapai ya, Ibu. mm, Kalau kamus tadi ya sarannya saya tuh ya meminjam ya. Tapi kalau itu bertabrakan dengan sekolah lain, dengan kelas lain, tapi alangkah baiknya, begini ya Ibu, nanti caranya mungkin Ibu lebih mendahulukan untuk mengambil satu kamus dari perpustakaan itu, eee, disimpan sehingga pada saat pembelajaran terjadi, pembelajaran bahasa Inggris, langsung memberikan dia kamus untuk, dia bawa ke dalam kelas. Sehingga dalam saat, kegiatan bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris nanti dia sudah ada, eee, kamusnya itu ya. iya, iya. Ya, baik.
Baik, Bapak. Eh, Terima kasih banyak, Bapak, atas saran dan masukannya yang luar biasa bagi saya. Semoga saya bisa eh, apa namanya menerapkannya dengan baik nanti di pelajaran bahasa Inggris saya. ya, terima kasih ya Ibu. Tapi di sini saya sedikit merefleksi ya Ibu tentang kejadian siswa ini. Kejadian siswa yang seperti begini itu sering terjadi ya, bukan hanya di kelas bahasa Inggris, tetapi hampir di setiap mata pelajaran tuh ada yang sama. Itu atas dasar mungkin ini mungkin dari yang terjadi dari Ibu ini mungkin eh, ada satu dan lain hal, mungkin ada mungkin gurunya terlalu keras atau suka marah-marah atau bagaimana, itu menjadi satu dampak yang sebenarnya membuat siswa itu menjadi takut, gugup dalam mengikuti satu pembelajaran ya. Jadi harapannya apa yang kita bicarakan hari ini eh, dilaksanakan dalam pembelajaran. Dan berusahalah semampu ibu sehingga siswa tersebut bisa kembali pada mood-nya, sehingga dia bisa kembali belajar bahasa Inggris bersama dengan teman-teman, dan dia mungkin besok lusa dia menjadi orang yang lebih baik, mungkin lebih pintar dari teman-teman lain dalam belajar bahasa Inggris dengan guru yang hebat, guru yang mampu untuk mengajak siswa-siswi itu pasti dengan dorongan seperti itu pasti anak itu akan merasa tergerak hatinya. Jadi saran saya seperti itu. Jadi tinggal bagaimana Ibu melaksanakan, merealisasikan di kelas nanti ya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak Guru. Apa kabar? Baik Ibu. Bagaimana Ibu sendiri? Baik, selalu. Tumben, ada apa ini, Pak Guru nih? Datang siang-siang, ada yang mau disampaikan, mau diceritakan? Ada apa? Ya betul Ibu, saya ini ada sedikit masalah. Ya sebenarnya sih bukan masalah, tapi sedikit beban lah pada diri saya mengenai dengan pelajaran di sekolah kita di lapangan ini. Jadi begini, masalah saya ini guru olahraga di sekolah. Hah? Eh, Pada saat pembelajaran di sekolah itu, eh, siswa-siswi saya ini banyak yang atau sebagian kecil tuh tidak menggunakan pakaian olahraga pada saat pembelajaran. Oh Terus ya, baik. masalah yang keduanya itu, eee, siswa-siswi saya ini nih, eee, tidak suka dengan pembelajaran olahraga itu tuh, dengan materi pembelajaran tuh yang lain. Ya contohnya kita mata pelajaran, pembelajaran mengenai tentang senam atau atletik, itu tuh mereka tidak tidak suka dan pembelajaran itu. Mereka tuh lebih senang, dengan mata pelajaran ini PJOK itu tuh kalau mata pelajaran itu materinya itu tentang bolanya saja, Ibu. Oh, begitu ya, Pak Guru ya. Jadi, Pak Guru punya dua persoalan nih. Yang Iya, pertama, siswa-siswi Pak Guru itu tidak memakai pakaian olahraga ketika les olahraga. iya, Lalu, iya, yang kedua itu siswa dan siswi Pak Guru itu tuh lebih suka pelajaran, materi pelajaran bola kaki nih, iya, ketimbang dari yang lain. Oh ya, iya. eh, kira-kira Pak Guru sudah bertanya kepada siswa dan siswi Bapak, alasan apa yang membuat mereka itu tidak menggunakan pakaian olahraga saat les olahraga, lalu mereka itu lebih suka materi sepak bola ketimbang yang lain. Kira-kira alasan apa? Apakah Pak Guru sudah melakukan pendekatan kepada mereka? Oh, ya, Ibu, saya sering melakukan pendekatan, bahkan saya menanyakan langsung pada saat kegiatan olahraga terjadi.
Itu saya sering tanyakan mereka, alasan kamu tidak menggunakan pakaian olahraga tuh apa sih? Itu biasanya mereka menjawab saya tuh dengan, yang pertama tuh biasa, itu biasa basa-basi mungkin dari anak-anak itu biasanya kata, "Oh lupa Pak membawa pakaian olahraga." Ada yang lain mengatakan bahwa, "Oh pakaian olahraga saya kotor." Bahkan ada yang sampai menyampaikan bahwa, "Oh Pak Guru pakaian saya tuh celananya robek." Begitu, atau bajunya sudah robek. Terus kalau masalah yang kedua tadi tidak suka dengan pembelajaran olahraga itu yang tentang materi atletik ataupun senam itu, mereka tuh mengidentikan bahwa, les olahraga itu PJOK itu tuh identiknya dengan, olahraga yang di mana di luar lapangan yang itu hanya berurusan dengan bola, yaitu bola kaki ataupun bola voli. Jadi pada saat kegiatan olahraga tuh, kita walaupun kita sudah mengarahkan bagaimana caranya kita untuk belajar, untuk, masuk ke dalam pembelajaran itu, tapi ujung-ujungnya mereka selalu, "Pak Guru ambil bola, Pak Guru pinjam bola." Saya bilang, "Kita punya pembelajaran bukan tentang bola, tapi kita pembelajaran tentang ini." Tapi memang anak-anaknya, mungkin saking hobinya atau minatnya mereka itu di bagian olahraga itu hanya di bolanya saja, makanya saya jadi macam apa, bingung begitu, Ibu. Oh ya, baik Pak Guru ya. Eee, kita sudah menemukan alasannya kenapa siswa itu tidak memakai pakaian olahraga ketika les olahraga itu. Alasannya tadi ada beberapa, ada yang bilang lupa, ada yang bilang kotor lah, lalu robek lah ya. Eee, mungkin ini beberapa solusi dari saya ya Pak Guru ya, Iya, mengenai masalah itu, yang pertama, walaupun memang siswa kita kan kita sudah memberikan dengan jadwal pelajaran ini, oh mereka sudah tahu bahwa besok ini kan ada jam pelajaran olahraga. Pastinya kan anak-anak kita kan sering lupa nih. Ya, jadi mungkin, Pak Guru bisa mengingatkan mereka kembali. Contohnya ketika besok ini ada les olahraga, hari ini atau mungkin dari kemarin, Pak Guru sudah mengingatkan mereka, "Anak-anak, besok kita atau lusa kita ada pelajaran olahraga. Jangan lupa membawa pakaian olahraga." Nah, ketika Pak Guru mengingatkan mereka lagi seperti itu, mungkin, itu yang akan membuat mereka kembali ingat. Nah, itu juga akan membantu, menyelesaikan persoalan atau alasan mereka yang kedua nih, nah, mereka tadi bilang pakaian mereka kotor nih. Nah, dengan Pak Guru mengingatkan mereka dari jauh-jauh hari, nah, mereka bisa menyiapkan pakaian olahraga mereka, mungkin yang masih kotor, mereka bisa mencuci, seperti itu. Lalu kalau ada pakaian olahraga mereka yang robek, ya, mungkin Pak Guru bisa memberitahu mereka, memberi pemahaman atau menyarankan mereka untuk meminjamkannya dari kelas lain mungkin, ya. Ataupun yang kalau robeknya yang memang masih bisa dijahit, ya minta orang tua mereka untuk menjahit kembali. Kalaupun memang, 2 solusi itu yang tidak bisa, lalu mereka mempunyai, apa namanya, nggak bersedia membeli, ya minta mereka untuk, menggantikannya dengan yang baru. Lalu, persoalan yang kedua tadi tuh, mereka itu kan lebih suka olahraga. Ya, memang anak zaman sekarang nih memang sedang hobi-hobinya olahraga, apalagi ada turnamen di mana-mana nih Pak Guru. Dan mereka juga tuh kan namanya olahraga nih ya pastinya bola kaki, bola voli begitu. Ya mungkin Pak Guru bisa, apa namanya, mengkolaborasikan itu pelajaran atau materi pelajaran bola kaki, bola voli dengan atletik, dengan senam. Ya contohnya, sebelum melakukan itu olahraga bola kaki kok, bola voli, mereka bisa senam bersama dulu mungkin, melakukan Pak Guru bisa memberikan materi senam, bisa memberi pemahaman ke anak-anak, kalau kalian mau bisa bermain bola dengan benar, kita harus senam dulu, kita harus ini dulu. Nah, mungkin dengan begitu, materi tentang senam atau atletik yang lainnya itu tuh bisa Pak Guru berikan. Artinya dengan mengkolaborasikan 2 materi itu. Eee, mungkin itu saja dari saya, Pak Guru. Sekarang tinggal tergantung kepada Pak Guru bagaimana,
menurut Pak Guru saran atau solusi yang saya berikan ini nih bisa Pak Guru laksanakan atau mungkin Pak Guru merasa bahwa kurang tepat atau bagaimana, semuanya kembali lagi ke Pak Guru. Eh, Baik, terima kasih Ibu atas saran, masukan yang sangat bermanfaat untuk saya. Karena saya datang ke Ibu, berarti saya menyampaikan masalah saya pasti membutuhkan masukan dari Ibu. Dan masukan yang Ibu berikan, ya itu sangat baik. Eee, saya akan mencoba untuk melaksanakan, masukan itu, terlebih khusus, di bagian pertama dan kedua masalah ini, itu saya pastikan bahwa saya harus mengingatkan, siswa itu untuk, selalu untuk setiap hari, eee, untuk memberikan informasi bahwa besok kita ada kegiatan olahraga itu, saya akan memberikan informasi, 1 hari sebelum kegiatan olahraga. Terus masalah yang kedua tadi dengan ya kalau yang robek ataupun kotor itu, nanti saya akan mendekatkan diri dengan anak-anak untuk menginformasikan bahwa, kalau pakaian olahraga itu yang robek itu harus diadakan kembali ataupun, meminjam kepada teman-teman lain tadi. Kalau yang kedua tadi tentang olahraga sepak bola yang lebih diminati itu, makanya nanti saya akan berusaha bagaimana caranya, dan saya akan berusaha mengkolaborasikan antara materi pembelajaran, senam ataupun atletik ataupun lainnya itu akan saya kolaborasikan dengan olahraga sepak bola dan bola voli. Terima kasih atas saran yang diberikan oleh Ibu, yang sangat bermanfaat untuk saya. Baik, Pak Guru, sama-sama. Saya berharap ke depannya mungkin Pak Guru tidak lagi lupa untuk melaksanakan sesuai dengan yang disarankan ya, supaya siswa Pak Guru itu bisa mendapatkan dua-duanya, pelajaran bola kaki maupun atletik atau senam. Ya, Siap, Ibu. seperti itu ya, Pak Guru Ya, ya. siap siap siap, Ibu. Mhm. Baik Ibu, terima kasih atas saran. Mungkin dengan saran Ibu mungkin akan mengubah kebiasaan kebiasaan siswa yang terutama lupa membawa ini pakaian olahraga dan sebagainya ini menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan olahraga, dan selalu berpakaian lengkap olahraga pada saat kegiatan olahraga dan akan Iya, menjadi, siswa yang, giat dalam berolahraga. Jadi iya baik itu ya Ibu, Pak terima Guru. kasih atas waktunya yang telah, eee, disediakan untuk saya untuk menyampaikan keluh kesah saya, tidak menuntut kemungkinan besok ataupun lusa saya akan kembali hadir untuk meminta, pertolongan atau masukan yang bermanfaat untuk, perkembangan dan kemajuan dalam pembelajaran. Terima kasih Ibu. Baik Pak Guru, sama-sama.